bertiga udah datang, jadi sekarang kita full team. Yeay. Asli, soalnya tadi tuh kita kan dari kabupaten tuh. Di situ pas perjalanan banyak truk-truknya, jadi kita macet. Iya, jalan. sorry ya Jen. Maaf ya. Maaf ya Jen, emang dari kabupaten ke sini tuh jauh Jen. Butuhnya Asli. 30 menit. Enggak. Iya, sekitar segitulah. Iya bener banget asli macet, mana lagi polusinya banyak banget lagi. Parah. Oke guys, sudah nggak apa. Yang penting kalian udah mau datang tuh, aku udah happy banget. Sekarang aku pengen banget tahu Tugu Muda dan sejarahnya. Barangkali kalian bisa ngasih tahu aku. Nah iya bener, Jenny kan orang luar ya. Jadi kita kasih pengantar lah intinya lah biar Jenny muda nih, Tugu Muda tuh apa, sejarahnya gimana, ya enggak sih? Setuju sama Farin. Karena apa? Kalau langsung ke lokasi tanpa tahu cerita sejarahnya, kita di sana cuma wisata, guys. Setuju, asli. Bener, jadi gini Jen, jadi singkatnya sebenarnya Tugu Muda itu berkaitan sama pertempuran 5 hari di Semarang waktu tahun 1945 Jen. Nah, kejadiannya ini setelah Indonesia merdeka, tapi pas Jepang masih ada di Semarang. Betul, apalagi pas itu kan Jepang belum sepenuhnya nyerahin senjata-senjatanya mereka tuh. Jadinya kita tuh masih struggle gitu loh. Terus muncullah itu isu air minum saat Siranda diracun. Nah dari situlah emosi rakyat mulai meledak. Jadi perangnya tuh gara-gara air ya? Ya sebenarnya pemicunya air, tapi ini intinya tentang harga diri masyarakat dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, puncaknya itu ketika Dr. Karyadi itu dibunuh sama tentara Jepang gitu. Nah, akhirnya pemuda rakyat Indonesia melawan Jepang 5 hari penuh di Semarang. Betul. Nah, gara-gara pertempuran 5 hari di Semarang itu banyak banget pejuang yang gugur. Tapi semangat mereka tuh ngalahin tentara Jepang, akhirnya bisa menang deh. Iya. Gitu. Makanya peristiwa ini penting secara nasional, Jen. Gitu. Jadi itu Tugu Muda tuh sebenarnya dibuat sebagai bentuk penghormatan gitu. Setuju. Kenangan akan apa yang telah terjadi. Betul. Dan juga sebagai pengingat kalau kemerdekaan itu nggak gratis. Bener, karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Betul. Oke, sekarang aku bayang Tugu Muda dan sejarahnya. Gimana kalau kita langsung ke lokasi? Bentar, ini kan udah jam segini. Ini kan hari Jumat juga kebetulan. Oh iya, makanya ini ada azan ya. Iya, aku harus Jumatan duluan ya. Udah deh, nggak apa-apa Nanti nih. nyusul deh. Atau enggak tungguin aku. Ya boleh deh, aku sekarang nyari makan ya kan. Ya udah. Udah, kamu kan Jumatan, aku nyari makan. Iya, sebelum makan juga nih. Kalian nggak makan juga Kalian meninggalkanku. Aduh, akhirnya kenyang juga. Selamat datang kembali. Sorry tadi lama ya. Iya, enggak apa-apa kok. Gimana kan? Pas. Gimana kan Parah sholat? pokoknya. Sholatnya gacor tadi. Tapi nasi kotak gak? Aduh, sayang banget habis sama anak kecil tadi. Udah deh. Habis ini berangkat yuk. Yuk, Udah yuk berangkat. Langsung berangkat nih. Aku ada saran, bentar. Apa? Kita mending naik BRT gak sih? Iya, aku setuju. Bener sih. Tapi kenapa nggak naik motor? Kenapa nggak naik motor? Kan lebih cepat. Naik motor lebih juga. cepat. Kan di Sulawesi nggak ada BRT kan? Ada Iya. nggak? Nggak ada kan? Oh nggak ada. Baru tahu aku. Kita naik BRT aja deh biar ngimat juga kan. Berapa sih Kan BRT? muter-muter Semarang ke Tugu Muda kan naik BRT enak juga. Berapa sih BRT? Cuman 1.000 nggak sih kalau pelajar? Demi apa Iya. cuma 1.000? 1.000. Iya, 1.000. Tapi itu sekarang udah naik apa enggak? Tapi yang pasti lebih murah sih. Tuh. Udah. Boleh. Jadi kita naik BRT ya? Udah, yuk. Tapi sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa. dulu. Oh iya. Doa. Silakan. Ayo Ci. Ji, kasih paham sih. Ya, mari teman-teman sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberi keselamatan dan kelancaran. Amin. Doakan saya secara Katolik yang tidak beragama Katolik bisa menyesuaikan. Dan nama Putra Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami bersama teman-teman ingin ke Tugu Muda menggunakan BRT. Semoga saat perjalanan nanti kiranya Engkau memberikan kami keselamatan dan kelancaran saat kami di sana maupun di perjalanan hingga kami pulang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemudian kemuliaan Bapa dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Yuk berangkat yuk. Iya, berangkat yuk. Lama nggak berangkat sekolah? Iya nih, berangkat sekolah. Oh iya kan kita akan. Guys,
Is it an electrical? Yes, this is electrical. Electrical so popular right now, bro. By the way, in my opinion, electric cars are a great invention, even though they only entered into the Indonesian market in 2013. They have become an important topic in transportation industry. This is because electric cars are closely related to climate change and decreasing the pollution. Many people now see an electric car as an alternative to conventional fuel-based car. Yeah, I agree with Farin. Electric cars are environmentally friendly. The product zero gas emissions. This means help reduce carbon dioxide released into the atmosphere. That is true, guys. Carbon dioxide has serious impact on the environment. It traps heat in atmosphere. It causes greenhouse effect and leads to global warming and climate change. Nah, by reducing carbon dioxide emission, electric cars can help to protect the environment, guys. So, I think it's good to use electric car. As environmental benefits, electric car also give health benefits. Air pollution from fuel-powered vehicles can cause respiratory and heart diseases. So, by reducing air pollution, electric cars can help lower the risk of illness such as asthma and lung problems. Yeah, electric cars are also economical. I once watched a video of an electric car user who shared his experience. He said that he only spent around 22,000 rupiah for 100 kilometers, while fuel-based cars can cost almost, I think, around 97 with for the same distance. That difference is very significant, guys. However, electric cars still have weakness. For people who live in remote areas, electric cars are not very practical. Charging stations are still limited and not available in every region. I agree with Jenny. Another problem is charging time. Electric cars usually take 4 or 3 hours to be fully charged. Well, fuel powered cars take a few minutes. And also, I think the electric car is still quite high. You know, many people think it's still expensive, so it makes them can afford to. There is also the issue of center and spare parts. In Indonesia, spare parts are limited and often to be imported. Moreover, electric cars require skilled and certified technicians, which are still not widely available. To conclude, electric cars offer many advantages, such as reducing carbon emissions, improving public health, and lowering Okay, guys, that's enough. That's enough because our bus is already near. We should get hurry. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, bro. Let's go. Once you done spelling the yang IV, falling further in the mark. The clock is ticking in the dark. The rabbits are no getting us so far. Kayaknya dari sini nggak sih? Sungainya kotor juga ya tapi ya. Iya. Kali sini. Jadi bau Kayaknya gini. sih gara-gara ini sih kesadaran masyarakatnya sih buang sampah sembarangan juga. Betul. Tapi ada cara penanggulangannya ya? Penanggulangannya ada nggak? Oh iya, aku punya ide. Aku kan juga biasanya bikin ekoenzim kan sama keluargaku. Ya. Boleh kalau kita juga bikin lagi terus kita tuang ke sini. Boleh. Punya. Jadi sekarang kita bikin baru gimana? Boleh. Besok tapi. Besok boleh deh. Besok ya. Nanti kita kesini lagi ya besok ya berarti. Kita bikinnya di mana?
Di rumahmu aja. Oh, di rumahmu. Iya. Oh, ya udah. Ini kita makan apa tapi lapar. Lapar nggak? Iya, lapar. Kita ada warung. Mau nggak? Iya. Tapi mending makan di warung apa makan di tempat makan sekalian gitu? Mending aku di warung sih, karena kalau buat jajan doang mending di warung aja. Warung aja ya? Kenapa nggak di ini aja? Apa? Tempat makan restoran gitu deket. Oh iya. Kemudian Mahal ya? Kalian budgetnya seberapa Iya. guys? Budgetnya tipis sih. Ya, Nah, selain ini budget berarti juga. warung aja. Warung. Ya udah, warung aja ya. Karena di warung kayaknya 10.000 dapat banyak. itu yang dekat ini ya gereja ya? Iya, yang dekat ini. Boleh yuk. Yaudah yuk. Yuk, langsung yuk. Yuk, keluar jalan yuk. Udah deh, boleh deh. Main murah juga. Ya, aku juga suka kok angkringan itu. I say bigger, you bigger, bigger. I say smaller, you get smaller. Yes, sick, rocket pino, no better. I got stuck in a dream like clothes. Ternyata nongkrong di sini juga lumayan asik ya, kayak syadu aja gitu. Tempatnya juga bersih kok. Iya nih aku nggak expect, ternyata bersih juga ya tempatnya ya. Ini juga ternyata airnya juga pakai kotor, biasanya kan kotor ya. Ya banyak sampah ini. Kamu tahu nggak sih ini monumen yang sangat bersejarah di Semarang ini? Tahu. Tahu nggak apa ini? Di Peristiwa di Semarang. Bener banget, ini pertempuran 5 hari Semarang, Gi. Jadi itu gambar-gambar yang itu tuh waktu perang pertempuran 5 hari di Semarang Itu gitu. depannya aja udah museumnya pertempuran dari Semarang tuh. Oh iya kah? Iya. Itu museum Mandala apa? Bakti. Isinya apa aja itu? Isinya tuh sejarah tentang pertempuran dari Semarang. Jadi kayak ada senjata dari Jepang, terus ada senjata yang dibikin sama Irian Barat, gitu banyak di sana. Terus di sana pun ada pangeran Diponegoro. Ada beneran pangerannya? Ada. Pangerannya udah meninggal. Oh, keren banget ya. Guys, mirip Monas ya. Ini namanya Pegunungan di Semarang. Iya, ini tuh karena ini dibangun tuh karena kita dulu pernah ada pertempuran. Iya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Iya, Oh. Nah, Ada kamu gambar pejuang-pejuangnya ya? iya itu mengenang iya. mungkin ya? Nah, karena banyak yang gugur terus akhirnya dibangunlah tugu ini. Nah, kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak? Ini bentuknya kayak lilin tau? Iya lagi. Iya, Di atasnya ya? Iya, ini emang dibentuk seperti lilin karena memang untuk menggambarkan biar semangat juang itu Nggak pernah padam. nggak pernah padam. Betul. Betul. Kenapa ada bintang? Terus apa di sebelahnya ya? Itu tuh Pohon beringin. pohon beringin itu ya Pancasila. 5 sila kita. Iya, Pancasila. Keren ya, semuanya mengandung makna. Heeh, semuanya ada keren-keren. Kamu tahu nggak kapan Tugu Muda itu dibangun? Tebak. Kapan tuh? Tahun berapa? Tebak dulu. Salah. Lah, Dibangun itu kalau nggak salah tahun 1951. 1951. Ya, 1951 dibangun, habis itu diresmiin sama Pak Soekarno langsung itu 1953. 20 Mei kalau nggak salah. 20 Mei. Nanti lo Google aja tuh, Pak. Oke. Terus ini kan yang di sini apa ya? Renovasi 14 Januari 2004. Belum lama juga ya. Ya sih, masih baru-baru gitu deh. Berapa tahun berarti? Berapa tuh? 26 kurangi 4 berapa? 22 tahun sih. Ya enggak lama. Tapi ya nggak terlalu lama. Ya, iya. Gitu sih. Tapi udah retak gitu. Iya, emang ada retak kayaknya pemerintahnya. Iya, iya, heeh. Guys, aduh memang panas banget ya di sini ya. Panas banget ini kayaknya 35 derajat. Tahu nggak? Asli. Tahu nggak? Apa? Ternyata toh, tadi aku bisa ngobrol sama Kian. Kalau barang-barang bukti apa pertempuran 5 hari di Semarang tuh di depan situ. Situ tuh. Namanya Museum Mandala Bakti, guys. Iya, di Museum Mandala Bakti. Depan sini. Iya. Gimana? Yang ada bendera itu. Iya. Betul. Kalian nggak sih, Jen, sebelum kamu pulang, Jen? Iya, boleh yuk. Udah yuk. Yuk, sana yuk. Yuk. Sekalian kita sampai seluk-beluknya pertempuran 5 hari di Semarang tuh. Barang-barangnya apa aja nih? Yuk. Iya. Yuk, gas yuk. Gas. Yuk. Ada yang tahu HTM-nya nggak? ATM-nya 100.000.
to fix your heart. I say bigger, you bigger, bigger. I say some more. Akhirnya ya kita lengkap juga dan ada yang telat dong. Iya, betul banget. Nggak kayak kemarin-kemarin pada telat nyaret semua. Masa aku. Tapi kenapa nggak telat tuh? Ya kan aku tuan rumah ya. Namanya. Nah, bentar. Apa tuh? Sebelum kita membuat ekoenzim nih, ada yang nggak ngerti nggak ekoenzim itu apa? Nah, jangan sampai nggak tahu waktu kemarin keluar-keluar nih ngelihat kalinya. Wah, ini FOMO ya kan ya? Betul. FOMO padat. Kasih paham. Kasih paham bos. Nah, buat yang belum tahu, ekoenzim adalah cairan serbaguna hasil fermentasi dari limbah organik seperti Bener. buah, Betul. kulit buah, Yes. ataupun sayuran. Betul banget. Nah, dari jurnal yang pernah aku baca, 60% limbah yang ada di Semarang itu limbah organik. Oh, tuh, 60% Nah, loh. 60% tuh banyak tuh. Nah, Banget. gimana kalau kita olah itu biar menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Betul. Bener banget. Gitu. Yaitu Jeng. sebagai Iya. Betul banget. Kalau di sini kita bikin. Aku ada bahan-bahannya semua karena kebetulan aku juga sering bikin. Gimana? Boleh. Sekarang ya. Yuk, sekarang yuk. Yuk. Bikin. Langsung ke langkah-langkahnya guys. Oke teman-teman, untuk membuat ekoenzim kita harus menggunakan alat dan bahan yang sudah disiapkan di sini, yaitu galon dan 10 liter air. Dan di sini ada apa? Molase. Molase 1 liter dan di sini ada Limbah buah. limbah buah dan buah fresh. Yes. Nah, kita menggunakan berapa kilo di sini? 3 kilo. 3 kilo. Dan jangan lupa kita ada spatula dan apa? Pisau untuk Pisau. memotong buah ini ya. Dan satu lagi dan terakhir. Tanaman. Iya. Step selanjutnya kita akan memotong buah. Kenapa harus dipotong? Agar mempermudah untuk dimasukkan ke dalam galon. Oke, selanjutnya kita butuh air dalam galon ini 10 liter sama molasenya itu bakal kita encerkan pakai air ini. Berapa? Ini tadi 1 liter. 1 liter, guys. Oke, sekarang kita aduk biar encer dan nggak bersisa. Oke, sekarang kita tuang molasenya ke dalam air yang tadi. Pelan-pelan. Nah. Selanjutnya kita masukkan limbah organik. Di sini kita pakai potongan buah dan kulit buah. Nah, sebenarnya limbah organik itu nggak cuma buah, bisa jadi sayuran. Oke, kita akan masukkan limbah organiknya ke dalam. Banyak ya. Nah, terus kita tutup. Kita tutup ini biar fermentasinya berjalan. Nah, jangan lupa kita tunggu 3 bulan dari tanggal pembuatan. Nah, jangan lupa kita kasih tanggal masaknya. Dan jangan lupa kita taruh di daerah yang sejuk. Nah, kalau misalnya gas metana yang dihasilkan dari hasil fermentasi itu nanti kena panas, bisa jadi terbakar gitu guys. Nah, setelah pemanenan 3 bulan ini, kita perlu menyaring ekoenzim ini ke dalam botol yang lebih kecil Betul. supaya Biar gak berat. nah iya, Kan nggak mungkin kita bawa segede ini, berat banget. ribet sih. Makanya kita saring di botol-botol kecil. Bener tuh. Nah nih, FYI ya teman-teman, sebenarnya tuh gas metana yang dihasilkan oleh limbah-limbah organik yang kayak gini nih, ya, itu tuh 23 kali lebih bahaya daripada gas karbon. Makanya ini tuh salah satu upaya kita yang paling tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar nggak banyak sampah-sampah berserakan gitu. Hitung-hitung kita juga ngurangi sampah lah kan, biar kepake. Betul nggak? Tuh, masuk kotor ya. Nah, karena kita udah bikin dan nunggu ekoenzimnya ini Selama berbulan-bulan. akhirnya kita bisa nuangin. Ada yang mau nuangin nggak? Kamu aja, Sul. Aku aja nih. Ya, kamu aja, Sul. Udah kita resmikan ya kalau kita nuangin ekoenzim, semoga ekoenzimnya jadi bermanfaat buat kali ini. Ya, walaupun udah jadi ini lebih baik lah. Besar sih, tapi ya udahlah. Setidaknya ada Walaupun
walaupun nggak seberapa yang penting kita udah berusaha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah, ini belum buka grup yang waktu itu aku kirim. Udah. Nah, waktu kita bikin ekoenzim kan, aku sempat post di SG sama SW. Terus banyak yang suka ternyata sama project kita waktu kita bikin ekoenzim. Nah, kita kan bikin 10 liter ya, banyak kan itu kan. Terus aku juga punya stok, enaknya diapain itu ya? Jual aja lah. Jual aja kali ya? Kita bisa dapat untung. Boleh juga sih kalau dijual. Bisa sih. Ngejualnya toh kita bikin poster dulu. Poster ekoenzim kita biar apa aja? Biar ramai dan menarik perhatian. Boleh. Terus nanti post di IG gitu ya. Gimana Nam? Ada ini nggak anak Ini DKV? pertama kali ini nggak sih kita harus nampilin sesuatu yang jadi fokus utama kita kan? Iya, yang jadi Betul. Iya. Ini fokus utama kita ekoenzim. Kita tambahin foto ekoenzim. Terus apalagi nih? Warnanya juga udah oke, kontras, Oke, menarik kan? Terus step ketiga, pilih font yang sesuai sama tema posternya. Font sesuai ya. Nah, ini dia. Ini. Cocok sih kata gue sih. Udah oke. Nah, habis itu perhatiin juga tata letak sama visualnya, udah pas belum? Kalau menurut kalian gimana? Udah sih karena ini kan Udah bagus sih. nih ada gambarnya nih yang bawah nih. Bener tuh. Tapi gini, tapi menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas dan persuasif. Kita bikinnya pakai bahasa Jawa. Wiwiti ngerumat lingkungan kanthi tuku ekoenzim saiki. Setuju.